Taib. Kita menuju ke pembahasan wala yasihu bai'u 'asirin wa nahwihi mimman yattakhidhu khamra. Tidak sah jual beli asir. Ya, asir ini bisa berupa ekstrak buah, sarinya buah, minuman rasa buah dan semisalnya, mimman yattakhidhu khamra, kalau atau menjualnya pada orang yang menjadikannya sebagai khamr. Ya, kita tahu, kita ini misalnya jual buah-buahan atau saripati buah atau air buah dan semisalnya. Lalu ada orang yang kita tahu ini orang mau beli anggur dari saya, tapi saya tahu dia beli ini karena akan menjadikannya sebagai khamr. Maka tidak sah jual belinya, haram untuk melayaninya. Ya, jadi nggak boleh, karena ini dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Ibnu Majah yang masyhur, lu'inatil khamru ala 'ashrati awjuh. Khamr dilaknat dari 10 sisi. Ya, khamr dilaknat dari 10 sisi. Khamr dilaknat melalui 10 sisinya. Kita akan sebutkan nanti. Pertama, bi'ainiha, wa kemudian wa 'asiriha wa mu'tasiriha wa ba'i'iha wa mubta'iha wa hamiliha wal mahmulati ilayhi wa akili thamaniha wa syaribiha wa saqiha. Nah, ini kita pelajari. Kena laknat gara-gara apa? Berkaitan dengan khamr, dan ini terjadi atau terwujud laknat ini pada 10 sisinya. Ya, Masya Allah. Kita pelajari sini ya kawan sekalian. 10 sisinya. 10 golongan terlaknat karena keterlibatannya dengan khamr, minuman memabukkan, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk memudahkan dalam konteks zaman sekarang, 10 pihak ini kita sebutkan. Seperti apa sih profesinya untuk zaman sekarang? Pertama, khamr itu sendiri dilaknat. Khamrnya dilaknat. Kalau makna klasiknya apa? Ya, apapun yang disebut minuman keras, minuman beralkohol yang memabukkan. Ini makna klasik. Jadi zat khamrnya dilaknat. Ini minuman keras yang memang sudah produk minuman keras. Dan minuman yang memang mengandung alkohol yang memang ditujukan untuk memabukkan. Adapun cairan mengandung alkohol yang diproduksi bukan untuk diminum, maka ini bukan benda yang dilaknat. Ya, ingat baik-baik. Kayak misalnya hand sanitizer. Apakah hand sanitizer dilaknat? Terlaknat? Enggak. Ini bukan benda terlaknat. Jadi ada benda yang terlaknat, yaitu khamr. Kenapa hand sanitizer tidak terlaknat? Karena kandungan alkohol di dalamnya ada, dan namun itu benda, yaitu hand sanitizer, diproduksi bukan untuk diminum.
Ya, semua orang juga tahu itu. Yang kalau diminum mabuk nggak? Mabuk. Dan bisa aja mati sebagai untuk sebagian orang. Tapi apakah hand sanitizer terlaknat? Enggak, karena dia bukan khamr. Jadi enggak semua yang beralkohol kemudian kita katakan khamr, enggak. Tapi kemudian coba parfum yang spray, beralkohol enggak? Beralkohol. Khamr bukan? Bukan. Apakah parfum ini terlaknat? Ya enggak lah. Ya. Ajaibnya bagi yang mengatakan bahwasanya alkohol itu najis, terus kalau buat sholat jangan pakai parfum spray karena alkohol gitu. Ya subhanallah. Karena itu khamar, najis dan seterusnya. Ya subhanallah. Namun kemudian dia pakai air freshener ke masjid. Terus karpet pakai pengharum karpet. Nah, itu pakai apa? Spray dan pakai alkohol juga gitu. Nah, kalau memang katanya alkohol itu khamr dan najis, maka kenapa kok tetap dipakai yang itu gitu. Jadi itu bukan khamr, bukan benar terlaknat. Taib, jadi khamr. Maka kalau untuk yang zaman sekarang ya apapun produk miras, bir, anggur fermentasi yang memang ditujukan untuk itu, maka ini termasuk benda yang terlaknat. Anda nggak tahu kalau misal ada tulisan alkohol free itu gimana, wallahu alam. Tetapi kalau emang benda itu sudah dikenal minuman keras dan ada potensi memabukkan atau ada hilah di situ, yaitu tipu daya, ya, akal-akalan, maka ini semua masuk dalam benda yang dilaknat. Ya. Kok Anda dengar suara ketawa di mana, Pak? Ada orang kah di sini? Ada orang? Oh. Ya sebaiknya ikut kajian daripada ngetawa-tawa di sana malah justru. Siapa ya? Hah? Anaknya Pak itu. Itu penuntut ilmu kayak gitu. Mana coba suruh sini. Suruh sini. Itu penuntut ilmu bukan? Ada majelis ilmu bukannya malah ikutan. Hah? Kif gimana? Bukannya belajar. Ayo. Kalau orang awam, orang kampung kan masih maklumi. Kalau talibul ilmu enggak boleh kayak gitu. Tapi yang kedua, syarib. Yang kedua syarib, peminum. Nah, ini yang pemabuknya, pengkonsumennya, mengkonsumsi khamr. Jadi yang kedua yang terlaknat, yang Allah Ta'ala laknat dalam hadis Nabi SAW, wa syaribiha, yaitu peminumnya, konsumennya, pemakai, peminum wine, termasuk istilah party goers, ya, orang yang melakukan party, yang minum party, yang minum dalam party itu, peminumnya. Maka ini apa? Termasuk yang dilaknat. Mau masuk? Hah? Hilang. Ada berapa orang? Ada berapa ikhwan? Iya. Itu enggak baik seperti itu, ikhwan. Maksudnya kita kalau misal orang kampung awam, sangat awam, enggak ngerti, itu enggak masalah. Ya kita beri uzur akan ketidaktahuannya. Tapi kalau talibul ilm, penuntut ilmu, udah belajar, baca Al-Qur'an, ada majelis ilmu, balik tembok bahkan enggak mau ikut. Terus kemudian malah bercanda di luar, ada agak sedikit ganggu, ini di luar nalar. Gitu. Tapi al-muhim sudah kita nanti kalau misalnya ada suara lagi, Anda minta tolong untuk dimasukin aja. Tapi syarib, pemabuk, konsumen khamar dan semisalnya, itu syarib yang apa? Yang meminumnya. Kemudian yang ketiga, saqiha,
Saqiha itu orang yang menuangkan. Kalau di makna klasik itu pelayan yang menyajikan khamar. Saqi ini pelayan yang menyajikan khamar. Pelayan yang nyajin, ya, yang nuangin, ya, pakai apa gitu, botol atau apa. Mungkin kalau sekarang namanya bartender, pramusaji, ya, menyajikan alkohol, menyajikan minuman khamar, ya, itu masuk saqi, yaitu bartender atau pelayan yang menyajikan khamar. Keempat, bai', gitu dong, masuk. Nggak boleh kan antum kayak gitu apa? Ikut kajian, ya, ada majelis ilmu antum malah bercanda di sana. Bai', yaitu penjual khamar, ya, sellernya, baik online, offline, pakai perantara atau langsung, maka seller ini terlaknat. Di toko, dia jual di toko atau di bar atau di restoran, supermarket. Ini yang menjual siapa? Baik owner tokonya atau yang kasirnya juga, karena kasir ngejual di sini. Ya, owner atau kasir ngejual. Seller. Kalau misalnya owner toko atau owner restoran, dia tidak tahu kalau restorannya itu menjual khamr, maka dosanya, laknatnya kepada siapa? Yang menggagas ide dan yang menjualnya. Ini kena semua. Tapi owner kalau nggak tahu, maka semoga Allah maafkan. Jadi tadi penjual baik di toko, bar, restoran, supermarket tetap kena laknat. Kalau misalnya ada dia punya supermarket gede, barang-barangnya halal semua, kecuali ada satu item yang itu khamr, kena laknat gak? Kena laknat juga, tetap kena laknat. Ya, tetap kena laknat. Dan itu pun penjualnya baik itu laku atau enggak laku, tetap kena laknat. Karena umum ini baik yang penting kalau udah niatan atau tahu dia menjual khamar, maka tetap kena laknat. Maka ini benda ini benar-benar ya bikin susah, kena laknat dari semua sisi. Yang kelima, tadi yang pertama kan khamarnya dilaknat, yang kedua peminumnya dilaknat, yang ketiga penuangnya dilaknat, yang keempat penjualnya dilaknat, yang kelima mubta', pembeli khamar, ya, konsumen, baik langsung atau daring, yaitu online, beli di marketplace misalnya, atau beli secara online, maka ini termasuk yang apa? Termasuk yang dilaknat, pembelinya mubta'. Dan pembeli ini baik emang dia beli pakai duit dia langsung, atau dia cuman nitip atau dia nitip. Dan juga orang yang dititipkan padanya, karena dia yang beli gitu loh. Bang nitip bang, beliin khamr ini misalnya, biar ini minuman ini, itu khamr. Nah, nitip. Ya, terus pakai uang yang orang yang mau beli, dia kan dititip padanya, dia dapat fee dari situ misalnya. Maka dia beli. Dan itu dia tahu itu khamr. Maka dia termasuk orang yang kena laknat. Kemudian yang keenam, asiriha, yaitu yang memerasnya. Ini yang maker, pembuat khamr. Pembuat anggur, produsen bir, peracik minuman keras, ini semua kena. Yang racik kena juga. Yang berikutnya 7 mu'tasiriha, yaitu yang menyuruh membuatnya. Itu termasuk dalamnya pemilik pabrik khamr. Karena dia menyuruh memproduksi. Jadi owner pabrik, pemilik usaha, produsen alkohol, produsen khamr, maka termasuk yang terkena laknat juga. Ya, produsen alkohol maksudnya pemilik usaha produsen khamr. Adapun produsen alkohol nggak mesti. Ya,
Kalau kita lihat ya di toko parfum misalnya, antum lihat toko parfum jual alkohol nggak? Pasti jual alkohol. Karena ya itu untuk supaya bisa jadi parfum terbaik kan harus pakai alkohol. Apakah toko parfum ini kena laknat? Enggak lah, sellernya nggak kena laknat, buyernya nggak kena laknat. Kenapa? Karena ini tidak menjajakan minuman. Ya tadi kita ingat yang dimaksud khamar adalah yang memang diproduksi untuk diminum. Ya, maka jualan baygon itu kan bukan buat diminum, maka nggak terlaknat, nggak masuk dalam hukum ini. Ya, kemudian yang kedelapan wahamiliha, yaitu hamil yang mengangkutnya, yang membawanya, pengangkut khamar, drivernya, ya, yang dia atau dia go food atau semisalnya. Kalau misalnya memang ada khamar, maka armada Gojek yang tahu dia ini khamar terus dia okein terus kemudian dia bawa, maka ini termasuk orang yang kena laknat. Nauzubillah min dzalik ya. Kasihan. Pengangkut khamar termasuk ya sopir truk logistik alkohol yang khamar di dalamnya ada alkohol, itu termasuk. Sopir truk logistik ya. Ekspedisi ya. Itu termasuk. Jika apa? Jika tahu kalau itu khamar. Termasuk apa? Termasuk ini kurir paket. Kalau misalnya tahu itu ada khamar di situ, tahu. Ya, tahu dan dia punya opsi untuk menolak produk ini untuk dibawa, maka dia kena laknat. Adapun kalau dia nggak ada opsi untuk ngebawa dan dia nggak tahu harus gimana, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkannya. Gitu ya. Begitu, karena kan namanya kurir yang ekspedisi itu bawa paket banyak ya, mungkin dia tahu di antara paket-paket ini ada yang khamar nih, dia berusaha nolak tapi nggak dibolehin, harus tetap diantar. Maka karena lebih dominan dia mengirim barang halal, maka mudah-mudahan yang satu ini karena nggak punya opsi, maka mudah-mudahan dimaafkan. Tapi wallahu alam ini tetap berisiko ya. Taib al-mahmula yang 9, al-mahmulatu ilaihi, yaitu yang diantarkan kepadanya, yaitu penerima kiriman khamar. Penerima kiriman khamar itu juga dilaknat. Siapa dia maksudnya penerima kiriman khamar? Distributor. Kan distributor bukan owner, distributor bukan produsen, distributor saja. Ya ada produsen, kemudian ada distributor, kemudian ada seller, kemudian ada konsumen atau buyer. Nah, produsen ini kena laknat karena dia yang bikin. Distributor kena laknat karena mahmula ilaiha, yaitu khamar dibawa ke distributor. Ya, dan distributor kemudian kena laknat dan kemudian membawa ke buyer, pedagang, buyer kena laknat. Mubta atau seller, orang yang membeli kena laknat juga, dan yang mengantarkan dari penjual ke pembeli, pengantarnya juga dapat laknat. Jadi semua kronologi ini semua kena laknat berantai semua nih. Ya, distributor kena, pemesan order, ya kemudian pemilik bar atau pemakainya semua kena. Dan yang terakhir yang 10, akil thamaniha, yaitu orang yang memakan hasil penjualan khamar, itu juga kena laknat. Itu orang yang mengambil keuntungan dari penjualan khamar, itu kena laknat. Seperti apa? Investor bisnis khamar itu kena laknat juga. Memang dia nggak ngejual, dia nggak bukan distributor, dia bukan produsen, dia bukan peminum, dia bukan orang yang membawa, dia bukan orang yang membeli, dia bukan orang yang dititipkan dan seterusnya, tapi dia investor. Investor sini baik langsung menginvest atau dia mungkin punya saham di perusahaan khamar, maka semua ini kena laknat. Punya saham dia kena laknat, investor kena laknat juga gitu. Ya, jadi masya Allah semua sisi yang berkaitan dengan khamar ini kena laknat semua, dan Rasulullah menyebutin satu-satu. Berarti ini nggak ada pengecualian, semua disebutin 10 pihak ini. Ya, begitu. Wallahu taala a'lam. Maka tidak boleh menjual sesuatu
minuman yang kita ketahui pembeli ini akan menjadikannya khamr. Ini berangkat kepada apa? Mengacu pada firman Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong-menolong atas dosa dan permusuhan. Dan juga dalam di kitab-kitab para ulama mengatakan mereka li'anna dzalika 'aqdun 'ala 'ainin li ma'siyatillahi ta'ala biha falam yasih. Karena pada penjualan khamr itu atau penjualan minuman yang dibeli diketahui akan dijadikan khamr, ini merupakan suatu akad terhadap suatu maksiat sehingga tidak sah. Namun dalam mazhab Hanafi dikatakan yajuzu hadzal bai' ma'a sihhatih. Penjualan ini boleh dan sah. Karena kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kata ulama Hanafiyah sah. Ya, adapun kata ulama Syafi'iyah haram jual belinya namun sah akadnya. Haram jual belinya namun sah akadnya. Karena larangannya itu kembali ke makna sesuatu yang di luar dari zat yang dilarang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan adapun mazhab Maliki mengatakan haram jual beli minuman ini, namun jual belinya tidak dibubarkan, tidak dibatalkan. Ala kulli hal di sini, kawan, mungkin wallahu alam. Pendapat Syafi'iyah mungkin sahih. Ya, kalau dalam pendapat mazhab Hanbali tidak sah jual belinya. Pendapat Syafi'iyah tetap haram namun sah jual belinya. Itu misal antum jualan buah-buahan, dan antum ketika jual buah-buahan itu ada perwakilan dari perusahaan khamr datang ke antum untuk beli anggur. Nah, antum tahu ini beli anggur buat apa? Buat dia memproduksi khamr. Taib, haram enggak antum jual itu? Haram. Tapi dalam mazhab Syafi'i jual belinya kalau dibeli jual belinya akadnya tetap sah. Ataupun dalam mazhab Hanbali enggak sah. Itu bedanya. Ya. Jadi haram, namun dalam mazhab Syafi'i akadnya tetap sah. Dalam mazhab Hanbali akadnya tidak sah. Ini hanya membuktikan bahwasanya tidak semua perbuatan yang diharamkan itu berkonsekuensi tidak sahnya perbuatan itu. Kadang tetap sah perbuatan itu. Ya. Kadang tetap sah perbuatan itu. Apalagi kalau kesalahannya hanya di salah satu pihak. Pihak lain enggak punya salah, maka tetap sah jual belinya. Namun haram bagi pihak yang mengetahui keharamannya. Haram bagi pihak yang mengetahui keharamannya. Ya, seperti itu. Apa konsekuensi dari sahnya jual beli itu? Gini, kalau dalam mazhab Syafi'i kan kita nih punya toko buah, ada anggur, kemudian ada orang dari perusahaan khamr datang ke kita dan kemudian dia order anggur kita sebanyak misalnya berapa ratus kilo misalnya, ya, dan kita tahu ini potensi dibuat khamr, maka kita haram untuk menjualnya kepada produsen khamr ini. Namun kalaupun terjadi penjualan terus dia beli, maka kita telah melakukan hal yang haram. Namun transaksinya sah dalam mazhab Syafi'i. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya berarti hasil pembelian itu, hasil penjualan itu, hartanya boleh kita miliki, cuman keberkahannya aja yang bisa berkurang atau hilang. Bisa paham gak, ikhwan? Gimana? Ngerti gak? Harta, jadi dia beli anggur ini
200 kilo. Dan dari situ kita dapat untung misalnya 15 juta. Kita dapat untung 15 juta. Tapi 15 juta ini untung ini dan dia bayarkan misalnya 70 juta misalnya. 70 juta untung dari 70 juta itu 15 juta untung di kita. 60 berarti 55 juta itu kembali balik modal. Ini 70 juta boleh nggak kita miliki? Iya, ini jadi milik kita karena akadnya sah dalam mazhab Syafi'i. Namun keberkahannya itu yang dipertanyakan. Paham gak ikhwan? Kayak misal akad-akad lainnya, akad yang mengandung kemungkaran, namun kemungkaran tersebut bukan di zat akadnya. Paham gak? Misalnya pernikahan, akad nikah normal. Cuman akad nikah ini diliputi oleh ikhtilat, campur baur laki perempuan, kemudian ada kemungkaran lah pokoknya gitu. Tapi kemungkaran itu bukan di zat akadnya, melainkan di luar dari zat akad. Maka akadnya sah gak kira-kira? Sah. Jadi gak tuh suami istri? Jadi suami istri. Ya, namun ada nggak keberkahannya gimana? Ya mungkin berkurang keberkahannya karena diliputi dengan apa? Kemunkaran, tapi kemungkaran itu bukan bagian dari zat akad tersebut. Begitu, ikhwan. Sampai sini paham gak, ikhwan? Makanya orang-orang yang nikahannya ada kemungkaran dangdutan dan semisalnya, sah nggak akadnya? Ya sah-sah aja akad mah. Cuman keberkahan dari prosesi akad tersebut atau acara tersebut ya memang dicabut atau berkurang. Begitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Yang dilarang apa? Ya dangdutannya dilarang. Dan dangdutan itu setelah akad gitu misalnya. Nah akadnya terlarang nggak? Ya akadnya sah-sah aja. Cuman anda nggak boleh akad sambil dangdutan atau misalnya ya karena dangdutannya gitu. Ya gitu ya. Seperti itu ya ikhwas sekalian. Ini penting juga karena ternyata dalam muamalah itu banyak sekali yang memang terlarang. Namun secara keabsahan akad itu bisa jadi sah menurut sebagian ulama, dan ini kita mengikuti dalam masalah ini mazhab Syafi'i karena yang dilarang itu bukan jual beli buah anggurnya, melainkan yang dilarang adalah hal yang di luar dari akad anggur itu. Di luar dari itu, yaitu apa yang akan dia perbuat dengan itu. Sama seperti misal seseorang ya menjual sesuatu yang dia tahu ini kalau saya jual ke dia bakal pakai hal ini untuk keburukan. Maka akadnya tetap sah, tapi dosa dan berkahnya mungkin dicabut atau berkurang. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan jelas insyaallah. Baik, jika ada pertanyaan, fadhal. Ada pertanyaan enggak, ikhwan? Fadhal Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi belum azan. Ya. Muazin datang. Sah atau tidak? Oke, jadi amalan ketika sudah masuk waktu sholat, apakah amalan jadi tentang amalan ketika masuk waktu sholat, ketika masuk masjid, kemudian sholat qobliyah, zuhur atau semisalnya, dan ternyata mau azan. Selesai qobliyah zuhur, baru kemudian muadzin datang terus azan, berarti baru azan. Apakah qobliyah zuhur tersebut tadi sah? Maka jawabannya sah. Karena qobliyah zuhur itu disyaratkan masuk waktu zuhurnya. Masuk waktu zuhurnya, bukan disyaratkan telah diazanin di tempat di mana dia salat qobliyah tersebut. Ya, yang penting sudah masuk waktu zuhurnya.
Mana yang lebih kuat? Salat qabliyah zuhur atau salat zuhur? Salat zuhur. Karena itu wajib. Salat zuhur ketika masih azan sah enggak? Sah. Maka qabliyah pun begitu, yang lebih ringan. Ya, sehingga kalau ternyata belum diazankan di masjid tersebut, kemudian dia sudah kadung qabliyah zuhur, maka tetap terhitung qabliyah zuhur selama sudah masuk waktunya. Begitu. Jadi amalan qabliyah zuhur ini tidak terikat dengan harus setelah azan, tidak, melainkan dia bisa dilakukan ketika masuk waktu sholat tersebut. Begitu Pak Fajar. Ya, seperti itu. Adapun yang kata Nabi SAW, likulli bainal adzan wal iqamah rakaatan. Untuk setiap antara azan dan iqamah ada 2 rakaat kata Nabi SAW. Ini hadis mutlak untuk salat apapun. Mau dia salat qabliyah, rawatib, mau dia salat tahiyatul masjid lah, atau mau dia salat mutlak, yang penting 2 rakaat di antara azan dan iqamah. Ya, dan itu hadis ini tidak menjadi persyaratan bahwa orang yang mau salat qabliyah itu harus menunggu azan selesai, enggak harus, ya. Atau menunggu azan dulu, enggak harus. Yang penting sudah masuk waktu salat yang dimaksud, begitu. Ya Pak Fajar. Ada lagi? Atau jelas insyaallah? Ya, ya Pak Agung. Jadi kita pesan banyak gitu kan. Ini pesannya sesuatu yang dibikin berarti ya. Berarti ini istisna namanya, order untuk membuat sesuatu. Type. Dan mungkin makanan atau apa gitu kan. Karena ordernya banyak, maka pekerja itu harus ordering dan tenggat waktunya setelah Jumatan. Maka pekerja ini mereka kemudian bekerja ternyata masuk waktu Jumat, gitu ya. Apakah akad kita akad yang batil atau bagaimana? Maka di sini pada asalnya jelas itu para karyawan tersebut atau pekerja tersebut mereka harus stop ngurusin orderan, ketika sudah azan Jumat kedua, azan Jumat ya. Dan mereka wajib untuk sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid. Karena tenggat waktunya, dead time-nya itu adalah setelah Jumatan mau diambil. Makanya setelah Jumatan balik lagi dan urusin lanjut. Nah, ketika antum datang ternyata belum tuntas, maka bisnis tersebut, karyawan dan mungkin kasirnya harus menjelaskan bahwasanya kami tadi kelabakan dan harus sholat Jumat. Kemudian mengembalikan sisa harga yang tidak tercapai. Kalau tadi order 10 ternyata cuman bisa bikin 5 karena terhalang dengan wajibnya sholat Jumat. Maka ya udah, harga sisanya 5 itu dikembalikan, dan 5 yang tadi, kecuali kalau dari antum, oke, kalau gitu saya siap menunggu sampai full 10 pieces. Ya udah, terusin akadnya gitu. Begitu Pak. Gimana, bisa paham ya Pak? Orangnya tetap diproses. Dari segi antum pembeli enggak ada masalah. Dan mereka yang dapat dosanya. Ya karena ya pembeli kan nggak ada urusan dengan pembeli, taunya jadi aja gitu kan, gitu ya. Kira-kira banyak nggak toko-toko seperti itu? Banyak, sebenarnya banyak, ada aja. Kalau misalnya antum bikin misal nih, buat misal saja buat sedekah Jumat misalnya ya,
Kemudian antum order untuk Masjid Muhsinin, kira-kira berapa jemaah kalau Jumatan sini, Pak? 100 lebih lah ya pastinya. Misal lah antum pesan 200 piece es teh. Gitu kan? 200 pieces es teh. Dan antum ordernya baru apa? Jam setengah 12 atau jam 11 lah. Antum tahu nih jeda waktu jam 11, insyaallah 200 pieces insyaallah untuk produsen es teh ini insyaallah inilah apa namanya bisa lah ya. Nah, qadarullah ternyata ada kendala. Nah, kendala ini kan nggak diketahui oleh pembeli. Taunya pembeli apa? Antar ente bawa ya ke Masjid Muhsinin gitu. Ternyata dari produsen ada kendala. Misalnya kendalanya apa? Apalah gitu, misalnya cupnya harus beli lagi gitu kan atau apa gitu kan. Ya maka itu bukan urusan pembeli. Ya karena pembeli udah dari awal memperkirakan sejam insyaallah untuk produsen ini 200 pieces disanggupin. Karena tadi akadnya apa? Tolong sebelum Jumatan sampai ke Masjid Muhsinin. Ya. Taib, kalau misalnya ternyata antum baru belinya jam setengah 12, antum pesan 200 pieces, dan kemudian antum bilang nanti setelah Jumatan tolong bawa ke sini Muhsinin, Masjid Muhsinin, maka anda pikir 200 pieces yang mana secara logika ini nggak mungkin terwujud sebelum Jumatan dan karyawannya pasti harus bekerja pas Jumatan, maka akad ini batil. Itu kalau memang antum tahu bahwasanya ini nggak mungkin terwujud kecuali karyawannya harus kerja pas apa? Pas Jumatan, maka ini batil. Nggak boleh. Ya. Harus difasakh atau dibubarkan akadnya. Begitu. Lah terus gimana dong? Udah terlanjur dan ternyata ya bisa terjadi setelah Jumatan tersedia 200 cup es teh. Tetap batil. Ya karena antum sebagai pembeli menjadi penyebab larangan zat untuk jual beli dan melakukan kesibukan duniawi di saat Jumatan, maka nggak boleh. Taib. Terus bagaimana dengan orang-orang di masjid yang mereka kemudian menikmati es teh tersebut setelah Jumatan? Halal buat mereka. Karena apa? Ketidaktahuan dan mereka tidak ada kaitan dengan masalah akad ini, gitu loh. Jadi ada kalanya akadnya haram, akadnya batil, hasilnya juga sebenarnya haram. Tapi halal bagi orang yang nggak tahu, halal bagi orang yang tidak tahu, dan haram bagi orang yang mengetahuinya, atau haram bagi orang yang membelinya dengan pengetahuan ini haram. Begitu Pak Agung. Wallahu a'lam. Baik. Cukup insyaallah, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.